Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Nah, terakhirnya baru good night. Oh, gitu. Ya, Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan buku dari e-book yang berjudul Deep Work. Ini udah tulisan. kayak mau saja, kayak mau saja. Ini udah URL. Ini udah kan? Udah kan? Udah tinggal apa? Udah tinggal sana. Kayak mau saja biar enak mana mau. Udah tahu. Betul. Deep Work adalah membahas pentingnya kerja mendalam untuk mencapai produktivitas maksimal di dunia penuh distraksi. Penulis, ya kan ini? Penulis Cal Newport 2016. Nah, disclaimer nggak usah baca. Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau sehari-hari kamu sibuk banget, tapi pas dicek lagi hasilnya biasa-biasa aja. Mungkin kamu kebanyakan kerja alias kerja yang dangkal. Buat kamu yang pengen produktif tanpa jadi budak multitasking, buku ini beneran relevan banget. Yuk kita bahas poin-poin pentingnya. Apa itu deep work dan kenapa penting banget? Cal Newport bilang kalau deep work itu kerjaan yang butuh fokus penuh tanpa distraksi dan menghasilkan sesuatu yang signifikan. Di zaman sekarang, kita sering terjebak di shallow work, ngecek email terus-terusan, scrolling media sosial, atau rapat yang nggak jelas tujuannya. Padahal, untuk bikin karya kamu yang benar-benar bermakna, kamu perlu waktu buat masuk ke mode kerja mendalam. Kenapa deep work itu penting? Karena ini adalah keahlian langka di dunia yang penuh distraksi. Orang yang jalan kerja mendalam bakal lebih unggul, gak peduli bidang apa yang mereka tekuni. Nih, deep work itu memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, deep work adalah keterampilan bukan bakat. Jadi jangan langsung minder kalau kamu ngerasa gampang terdistraksi. Deep work itu kayak otot. Semakin kamu latih, maka semakin kuat dia. Kalau Newport bilang, kamu harus melatih otak ibu bisa fokus lebih lama tanpa tergoda untuk mengecek HP atau buka tab baru. Lalu bagaimana caranya? Mulai dari bikin jadwal kerja yang spesifik untuk deep work. Misalnya, kamu alokasikan waktu 2 sampai 3 jam setiap pagi buat ngerjain tugas yang paling penting tanpa interupsi. Pastikan kamu benar-benar off dari notifikasi termasuk dari email dan chat. Prinsip kedua, deep work. Jadikan deep work prioritas utama. Di bagian kedua, Newport mengajak kita buat mengevaluasi gimana kita menghabiskan waktu. Jangan sampai hidup kita penuh sama hal-hal dangkal yang bikin energi dan waktu habis percuma-cuma. Ya, seperti contohnya kayak scrolling media sosial, kayak 24 jam kamu scrolling dan itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Coba kamu bikin daftar kerjaan atau target yang benar-benar penting dan mendukung tujuan jangka panjang kamu. Setelah itu, jadikan kerja mendalam sebagai aktivitas inti. Maksudnya, kalau kamu seorang konten kreator, waktu untuk bikin konten berkualitas tinggi itu deep work. Sementara balas komentar atau cek statistik adalah shallow work. Maksud dari deep work dan shallow work itu apa? Mari kita bahas semuanya terdahulu. Prinsip ketiga. Prinsip ketiga, kenali distraksi dan singkirkan mereka. Distraksi adalah musuh utama bagi deep work. Menurut Newport, sebagian besar distraksi kita datang dari teknologi. Contohnya notifikasi HP, email atau media sosial, scrolling gak jelas, terus
Ya, melihat-lihat story, kamu harus punya keberanian buat bilang enggak atau tidak ke hal-hal yang enggak mendukung kerja mendalam. Coba kamu terapin shutdown ritual. Setelah selesai kerja mendalam, tutup laptop, matiin HP, dan nikmati waktu tanpa ganggu teknologi. Dengan begitu, otak kamu bisa istirahat dan siap untuk sesi deep work berikutnya. Prinsip keempat, kerja dengan ritme, bukan keinginan sesaat. Salah satu jebakan terbesar adalah kerja berdasarkan mood. Kalau kamu cuma nunggu feeling atau mood buat mulai kerja mendalam, besar kemungkinan kamu malah enggak akan memulai karena itu tergantung mood atau feeling kamu. Newport bilang, bikin jadwal itu penting banget. Misalnya, tetapkan jam tertentu setiap hari buat kerja mendalam tanpa terkecuali. Itu cara bikin jadwal dan membuat konsisten itu adalah ya seperti tadi bilang tidak atau tegaskan diri sendiri. Kamu juga bisa pakai metode time blocking di mana setiap jam punya tugas spesifik. Prinsip kelima, be lazy setelah sesi kerja mendalam. Kan sih lewat. Kita Ya, be lazy itu apa artinya? Artinya malas setelah sesi kerja mendalam. Ini bagian yang nggak disangka-sangka. Effort justru menyarankan kita buat malas-malasan setelah sesi deep work. Tapi ini bukan malas-malas sembarangan ya. Istirahat. Yang disengaja itu penting buat ngisi ulang energi mental kamu. Setelah fokus mendalam, otak kamu butuh waktu buat pemulihan. Kamu bisa jalan-jalan, olahraga, atau bahkan tidur siang. Yang penting hindari langsung balik ke distraksi seperti media sosial, scrolling, atau email. Sip 6. Ukur hasil, bukan waktu. Banyak orang mikir kalau kerja lama itu sama dengan produktivitas. Tapi Newport bilang, yang penting bukan durasinya, melainkan hasilnya. Fokuslah pada kualitas output kamu, bukan sekedar berapa lama kamu duduk di meja kerja. Contohnya, kalau kamu seorang penulis, ukur produktivitas dari beberapa halaman atau kata yang kamu selesaikan, bukan dari berapa jam kamu mengetik. Kita lanjut dari prinsip ketujuh, temukan filosofi deep work yang cocok untuk kamu. Newport mengenalkan beberapa pendekatan deep work seperti satu, monastic approach. Kamu sepenuhnya menghindari shallow work dan fokus hanya pada proyek besar. Dua, bimodal approach. Kamu membagi waktu antara kerja mendalam dan kerja dangkal. Misalnya 3 hari fokus mendalam, 2 hari untuk kerja ringan. Rhythmic approach. Kamu bikin rutinitas harian untuk deep work. Ini cocok buat yang punya jadwal tetap. 4. Journalistic approach. Kamu kamu memanfaatkan waktu kecil di sela-sela kesibukan buat kerja mendalam. Kamu bisa pilih mana yang paling pas dengan gaya hidup dan pekerjaan kamu. Prinsip ke-8, lawan kebosanan. Prinsip ke-8 ini benar-benar penting karena membutuhkan latihan mental yang serius, termasuk melawan kebosanan. Di dunia ini yang serba instan, otak kita cenderung nyari hiburan terus-menerus. Tapi Newport bilang kamu harus belajar nyaman dalam kebosanan. Contohnya, coba biasain diri untuk gak langsung ngecek HP saat lagi antri atau nunggu sesuatu. Gunakan waktu itu buat refleksi atau berpikir tentang ide besar kamu seperti contohnya kamu menjadi content creator. Kamu menggunakan waktu luang itu untuk berpikir tentang ide-ide konten kreator yang atau membuat tren-tren kreator konten yang belum pernah
konten kreator yang bikin atau membuat. Prinsip 9. Jadikan hidupmu bermakna. Pada akhirnya, tujuan deep work bukan cuma buat produktivitas, tapi juga buat bikin hidup lebih bermakna. Dengan fokus pada kerja mendalam, kamu bisa menciptakan karya yang benar-benar berharga dan memberi dampak besar, baik untuk diri kamu maupun orang lain. Newport mengajak kita buat mengejar tujuan yang lebih besar dari sekedar sibuk. Hidup kamu harus punya arah, dan deep work adalah alat untuk mencapai itu. Key takeaways. Hidup lebih fokus, hasil lebih maksimal. Key takeaways ini bukan prinsip cuma lebih motivasi aja. Deep Work adalah buku yang mengajarkan kita cara kerja lebih pintar, bukan lebih keras. Di dunia yang penuh distraksi ini, kemampuan buat fokus adalah keahlian langka yang bisa bikin kamu unggul. Jadi mulai sekarang pilih waktu untuk kerja mendalam. Jauhkan distraksi dan ukur hasilnya. Hidup enggak perlu ribet dengan kerjaan yang dangkal, karena yang penting adalah kualitas, bukan kuantitas. Siap buat deep work? Let's go. Sekian itu tentang presentasi deep work yang saya bagikan dari book. Bismillahirrahmanirrahim. Good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Mau ngopi dulu kan, stop dulu recordnya.